Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana Ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA lanjutan dari materi yang lalu, yaitu mengenai tingkatan organisasi makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan, organ, sistem organ, serta organisme. Maka dari itu kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mari tonton videonya sampai habis. Perhatikan benar-benar penjelasannya. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan secara langsung kepada Ustazah melalui wali kelas. Nah, kita bahas yang pertama mengenai jaringan. Apa sih jaringan itu? Ya, tepat sekali. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai sel, di mana sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, maka selanjutnya ketingkatan yang lebih tinggi yaitu jaringan. Jaringan pada hewan dan manusia pada umumnya secara garis besar sama. Maka dari itu kita akan membahas perbedaan antara jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Baik, yang pertama yaitu jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan epitel. Kemudian ada jaringan penyokong. Yang ketiga ada jaringan otot. Yang keempat ada jaringan lemak. Dan yang kelima ada jaringan saraf. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai jaringan epitel. Nah, jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru, pembuluh darah, dan sebagainya. Jaringan epitel sendiri berfungsi sebagai pelindung tubuh, kemudian sebagai penyerap zat, kelenjar, serta penerima rangsangan. Nah, jaringan epitel ini sendiri memiliki bermacam-macam bentuk. Di antaranya yang pertama, bentuk yang pertama yaitu epitel pipih tunggal atau selapis, di mana letaknya biasa pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus yang terdapat pada ginjal, kemudian fungsinya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Selanjutnya ada bentuk epitel pipih berlapis. Biasanya terdapat pada rongga mulut, epidermis, esofagus, kemudian rongga hidung, dan fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Yang selanjutnya ada epitel kubus tunggal atau selapis. Nah, ini biasanya terdapat pada lensa mata, kemudian indung telur, dan saluran nefron ginjal. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi dan menghasilkan mucus. Kemudian, yang selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Biasanya terdapat pada kelenjar minyak, kelenjar keringat yang terdapat pada kulit, kemudian fungsinya sebagai lapisan pelindung. Selanjutnya ada bentuk epitel silindris selapis atau tunggal yang terdapat pada lambung, jonjot, usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan, kemudian fungsinya sebagai sekresi. Yang selanjutnya ada bentuk epitel silindris berlapis. Biasanya terdapat pada saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar usus. Kemudian fungsinya sebagai proteksi. Kemudian yang selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Biasanya terletak pada saluran ekskresi, kemudian kelenjar ludah, kelenjar usus, dan lain sebagainya. Fungsinya juga sama, yaitu sebagai proteksi atau perlindungan.
Kita lanjut ke jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini sendiri adalah jaringan yang menopang tubuh dan terdiri atas jaringan yang sel-selnya tersusun longgar. Nah, jaringan ini biasa sel-selnya menghasilkan zat yang mengisi ruangan di antara sel-sel pembentuk jaringannya. Kemudian jaringan penyokong dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada jaringan tulang rawan, di mana jaringan tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan yang fungsinya untuk menguatkan tubuh dan melindungi alat tubuh yang lemah. Biasanya jaringan tulang rawan ini terdapat pada daun telinga dan cuping hidung. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini tersusun atas sel-sel tulang dan biasanya banyak mengandung zat kapur sehingga menyebabkan jaringan tulang menjadi keras. Kemudian, jaringan tulang ini dapat menyokong aktivitas makhluk hidup agar lebih maksimal. Jaringan penyokong yang selanjutnya yaitu jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat dan mengaitkan berbagai alat tubuh. Contoh dari jaringan ikat adalah ligamen dan tendon, di mana ligamen menghubungkan tulang-tulang antarangka dan tendon menghubungkan antara otot dan tulang. Yang selanjutnya ada jaringan darah dan getah bening. Baik, jaringan ini tersusun atas sel-sel darah dan plasmanya yang bercampur dengan cairan sebagai plasmanya. Kemudian fungsinya untuk melaksanakan transportasi dan menyebarkan zat ke seluruh tubuh. Nah, kita masuk ke jaringan pada hewan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini sendiri terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Nah, fungsi dari jaringan otot yaitu sebagai alat gerak aktif. Ketika jaringan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan gerak seperti gerak rangka, kemudian aliran darah, dan gerak jaringan lainnya. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, serta otot jantung. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu jaringan otot lurik atau otot rangka. Nah, ciri-cirinya. Biasanya, otot ini menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Kemudian, mengapa disebut lurik? Karena tampak daerah gelap atau terlihat daerah gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian, bekerjanya di bawah kesadaran atau otot sadar. Bentuknya silindris, memanjang, dan berinti sel banyak. Yang selanjutnya ada jaringan otot polos, di mana ciri-cirinya memiliki serabut-serabut yang homogen sehingga bila kita amati di bawah mikroskop, akan tampak polos atau tidak bergaris-garis. Kemudian bekerja secara refleks, reaksinya lambat, dan terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, serta saluran pernafasan. Yang terakhir ada jaringan otot jantung, di mana fungsinya yaitu memompa darah keluar dari jantung. Kemudian, pada jaringan otot jantung terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Nah, strukturnya menyerupai otot lurik dan berkontraksi secara refleks. Kemudian, reaksinya lambat terhadap rangsangan. Kita bahas untuk jaringan pada hewan yang selanjutnya yaitu jaringan lemak. Nah, jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak yang berisikan tetes-tetes minyak dan berfungsi sebagai bantalan yang terdapat di berbagai alat tubuh serta berfungsi mencegah hilangnya panas secara berlebihan. Kalian bisa langsung lihat bagaimana bentuk dari jaringan lemak. Yang terakhir ada jaringan saraf.
Nah, jaringan saraf ini sendiri biasanya terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, kemudian juga terletak pada sistem saraf tepi. Nah, jaringan saraf ini sendiri tersusun atas sel-sel saraf atau neuron, kemudian berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan serta mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja. Nah, setiap sel saraf terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson, di mana badan sel ini berfungsi yaitu di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Nah, setiap rangsangan akan dibawa ke badan sel oleh dendrit. Kemudian ada dendrit. Nah, dendrit ini umumnya bercabang dan berfungsi untuk membawa rangsangan menuju ke badan sel. Kemudian yang selanjutnya ada akson. Akson ini sendiri fungsinya adalah untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron yang lain. Baik, sekarang kita masuk kepada jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan dibedakan atau terdiri dari 5, yaitu ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan pelindung atau epidermis, dan ada jaringan parenkim atau dasar. Yang selanjutnya ada jaringan pengangkut, dan yang terakhir ada jaringan penguat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah. Jaringan meristem sendiri secara umum dibagi menjadi 2, yaitu meristem apex dan meristem lateral, di mana meristem apex terletak pada ujung-ujung tunas dan akar, dan berperan penting dalam pertambahan panjang dari tubuh tumbuhan yang sering disebut dengan pertumbuhan primer. Kemudian ada meristem lateral. Biasanya terletak pada lapisan kambium yang ada di dalam batang dan akar yang berperan dalam pertambahan diameter batang. Kemudian biasa disebut dengan pertumbuhan sekunder. Anak-anak saja bisa perhatikan gambar yang ada di video. Yang selanjutnya ada jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis ini sendiri yaitu jaringan yang melapisi bagian terluar tumbuhan dan ditemukan di seluruh permukaan tumbuhan, baik itu di akar, batang, daun, bunga, ataupun buahnya. Nah, fungsi dari jaringan epidermis ini sendiri adalah untuk melindungi tumbuhan dan jaringan lainnya. Kemudian, ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu bentuknya seperti balok, terdiri dari satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar, kemudian tidak berklorofil, kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, tersusun atas sel-sel hidup dan mengalami penebalan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai jaringan parenkim atau dasar. Nah, jaringan parenkim yaitu jaringan yang mengisi daerah di antara jaringan-jaringan lain. Fungsinya adalah untuk menyiapkan zat makanan dan penyelenggaraan fotosintesis. Nah, pada daun, jaringan dasar terdiri atas jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Kemudian, jaringan tersebut keduanya kaya akan klorofil sehingga merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Kita lanjut ke jaringan yang selanjutnya, yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini sendiri berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem atau yang sering kita sebut dengan pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun.
Nah, pembuluh xilem terdiri dari sel-sel mati yang membentuk rongga kosong di tengahnya, kemudian memiliki dinding sel dari lignin sehingga membentuk struktur seperti pipa. Yang selanjutnya ada floem atau yang sering kita sebut dengan pembuluh tapis. Fungsi dari floem yaitu mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, floem ini sendiri terdiri dari sel-sel hidup. Jaringan yang terakhir pada tumbuhan yaitu ada jaringan penguat. Jaringan penguat ini sendiri terdiri atas sklerenkim dan kolenkim. Kemudian, sel-sel yang bergabung pada jaringan penguat membentuk serat atau serabut dan sel-sel batu. Kemudian, dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu atau lignin, sehingga menjadi kuat. Nah, kita lanjut ke sistem organisasi makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu organ yang lebih tinggi lagi ya, Nana Ustazah. Yang pertama yaitu organ. Perlu kita ketahui bahwasanya organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu. Nah, organ tubuh hewan dan manusia yang pertama yang akan kita bahas. Organ tubuh pada manusia dan hewan tingkat tinggi cukup banyak, dan setiap organ memiliki fungsi tertentu. Misalnya, mata untuk melihat, kemudian jantung untuk memompa darah, ada paru-paru untuk bernafas, kemudian ada ginjal untuk alat ekskresi atau pengeluaran, lambung untuk sistem pencernaan, kemudian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada organ tubuh tumbuhan. Nah, organ pada tubuh tumbuhan ini ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu akar. Akar ini sendiri yaitu organ tumbuhan yang menancap atau menempel pada tempat hidupnya. Biasanya, akar tumbuh di bawah permukaan tanah. Kemudian fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan memperkokoh tumbuhan yang semakin tumbuh memanjang ke atas. Akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan wortel, singkong, dan umbi. Kemudian ada dua macam akar, yaitu akar primer atau akar yang pertama kali tumbuh dari biji dan akar lateral. Kita lanjut organ tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan ada juga jaringan parenkim kayu. Fungsi dari batang yaitu untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghantarkan air dan garam mineral yang diserap akar menuju daun. Kemudian, batang tumbuhan ini adalah lokasi tumbuhnya tunas daun dan juga dapat membentuk cabang. Jadi terbentuknya daun dan cabang terjadi pada ruas-ruas batang atau yang sering kita sebut sebagai nodus. Organ pada tubuh tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis dan penguapan air atau tempat terjadinya fotosintesis. Nah, mengapa daun berwarna hijau? Ternyata daun bisa berwarna hijau karena daun memiliki klorofil, yaitu zat warna hijau alami yang ada pada daun. Yang selanjutnya ada bunga. Bunga ini sendiri adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah buah. Buah ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan ataupun juga biji yang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini bisa kalian perhatikan pada gambar apa-apa saja yang menjadi organ dari tumbuhan.
Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sistem organ. Di mana sistem organ ini adalah kumpulan organ dengan sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi hidup tertentu. Nah, suatu organ di dalam tubuh tidak akan mungkin mampu melaksanakan fungsi hidup dengan baik tanpa adanya kerjasama dengan organ lain. Contohnya, mulut berperan dalam mencerna makanan. Tapi pada kenyataannya, kalau hanya terdiri dari mulut, maka proses pencernaan makanan tidak dapat berlangsung sempurna. Maka dari itu, untuk mencerna makanan, mulut harus bekerja sama dengan organ lain, misalnya kerongkongan, lambung, usus, hati, dan kelenjar pencernaan. Maka dengan demikian, pencernaan makanan akan berlangsung dengan baik, sehingga dapat dihasilkan zat makanan yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, hubungan di antara organ yang bertugas mencerna makanan tersebut sangat erat. Jadi organ yang satu bergantung pada organ yang lain. Maka dari itu, tidak benar apabila ada anggapan bahwa organ yang satu lebih penting daripada organ yang lain. Kenapa? Karena masing-masing setiap organ harus bekerja sama agar dapat mempermudah proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, sistem organ ada sangat banyak, di antaranya ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem indera, sistem hormon, sistem pengeluaran, kemudian ada sistem kulit, sistem rangka, dan juga sistem otot. Bisa kalian perhatikan bagaimana sistem organ yang ada pada gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sistem organ. Yang pertama ada sistem pencernaan makanan, di mana organ yang berperan pada hal ini adalah mulut, kemudian faring, esofagus, lambung, usus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsinya adalah mencerna makanan secara fisik dan kimia, kemudian diabsorpsi darah dan digunakan oleh jaringan tubuh. Kemudian ada ekskresi, sistem ekskresi. Organnya diantaranya adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya adalah mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, selebihnya nanti bisa kalian lihat dan baca langsung. Apa-apa saja contoh dari sistem organ, kemudian organ apa saja yang berperan di dalamnya, serta fungsi dari sistem organ tersebut. Nah, setelah sistem organ, maka akan terbentuklah individu atau organisme. Seluruh sistem organ akan saling berinteraksi membentuk tubuh makhluk hidup atau organisme. Jadi, sistem organ yang satu sangat bergantung pada sistem organ yang lain. Maka demikian, apabila ada gangguan pada salah satu sistem organ, maka sistem organ yang lainnya juga akan mengalami gangguan. Contohnya, gangguan pada alat pengeluaran, misalnya pada ginjal. Nah, maka gangguan ini akan berpengaruh pada sistem organ lainnya, di mana ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme. Apabila fungsi ginjal terganggu, maka zat-zat sisa metabolisme akan tetap terlarut dalam darah. Maka jumlah zat sisa yang terlarut itu semakin lama akan semakin meningkat. Padahal fungsi darah juga untuk mengangkut zat makanan dan oksigen. Karena tingginya zat sisa yang terlarut, maka darah tidak akan lagi mampu melarutkan zat makanan dan zat oksigen. Akibatnya, gangguan pernafasan akan terganggu dan penyerapan makanan juga akan terganggu. Nah, anak-anak saja, mungkin sampai di sini saja materi yang Ustazah sampaikan. Untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari bersama, silakan kerjakan tugas berikut dari nomor 1 sampai nomor 5 sambil mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari atau dijelaskan di video ini. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.